Oke, malam ini saya mau lanjut eh, pembahasan tentang pelarian Daud ya. Saya mau berbagi kasih karunia dari buku Sejarah Penebusan. Nah, kita review dulu nih, karena kita udah lama banget terakhir bahas bahas ini kapan ya? Udah lama banget. Jadi Daud itu lari dari Saul selama 10 tahun. Pendeta Berampak membaginya menjadi 3 fase. Di fase pertama itu dia ke Rama, Gibea, Nobga terus sampai ke hutan Keret. Di dalam fase pertama ini Daud belajar dengan keras bagaimana dia benar-benar tidak bisa mengendalikan manusia. Di fase kedua, pelarian Daud itu padang gurun, tempat-tempat di mana bahkan manusia itu nggak layak hidup. Di padang gurun Zif, padang gurun Maon, padang gurun Engedi. Nah, terakhir itu kita bahas apa? Eh, Karmel. Kita terakhir cuman baru sampai Karmel. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke fase ketiga, yaitu Gad dan Ziklag, kita akan sedikit selesaikan fase kedua dulu. Nah, di padang gurun Paran, sebelum Karmel ya, petanya ini. Kalau teman-teman yang punya buku 3 bisa lihat petanya. Padang gurun Paran itu cuman ada di tulisan doang, di bawah peta. Padang gurun Paran. Karena nggak muat gambarnya. Jadi masih jauh sekali. Kenapa Daud sampai lari ke tempat yang sangat jauh? Karena waktu itu Samuel mati. Satu-satunya orang yang bisa setidaknya mencegah atau mempengaruhi Saul untuk tidak bertindak seenak-enaknya itu Samuel kan. Tapi Samuel mati. Ini masa Daud paling gelap. Jadi di bagian paling bawah. Dia lari ke tempat yang sangat jauh. Nah, setelah beberapa lama waktu berlalu, dia kembali dan sampai di Karmel. Nah, di Karmel ini terakhir kita bahas terjadilah peristiwa Nabal. Nabal. Nah, Daud itu kalau kalau teman-teman ingat, Daud sangat marah kan. Daud udah jagain peternakannya si Nabal, tetapi Nabal malah menghina Daud gitu. Jadi Daud sangat marah dan hendak membalas Nabal. Jadi dia lagi gelap banget, situasi imannya lagi gelap banget, hatinya lagi sedih sekali gara-gara Samuel mati. Dan sekarang dia mendapat perlakuan seperti ini dari Nabal, jadi dia sangat marah. Dia beritikat untuk membunuh Nabal, bahkan semua laki-laki di rumah Nabal. Nah, tapi Tuhan campur tangan lewat Abigail. Abigail datang kepada Daud dan berkata seperti ini, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ini ada yang chat, eh, saya nggak ada suara atau belum mulai ya. Ada suara nggak ya, teman-teman? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ada ya. Oke, oke. Oke. Nah, jadi tadi siapa ya? Abigail. Abigail berkata apa? Eh, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail berkata seperti itu. Bukan hanya seperti itu, kalau baca di ayat 28, Abigail berkata juga, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya di dalam sarang umban.
Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Nah, jadi kalau kita rangkum, Abigail ini lagi nasihatin Daud. Dia datang, Daud, kamu jangan main hakim sendiri. Kamu tuh kan melakukan perang Tuhan. Kamu tuh kan orang Tuhan gitu. Jadi jangan main hakim sendiri. Nah, setelah mendengar ini, reaksi Daud bagaimana? Kalau kita baca ya, di ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nah, dari percakapan ini kita belajar apa? Siapapun hari ini itu pasti punya pendapat kan. Setiap orang itu mudah untuk menilai sesuatu. Bahkan tidak segan-segan, kadang-kadang tidak segan-segan untuk bahkan memberi nasihat. Nah, jadi siapapun bisa memiliki pandangan tentang apa yang baik atau apa yang tidak baik. Jadi siapapun tuh bisa memberikan nasihat tentang apa yang benar atau apa yang tidak benar. Tapi sebaik-baiknya nasihat, ujung-ujungnya itu balik lagi tergantung apa? Tergantung yang dengar kan. Yang dalam kisah ini, Daud didatangi oleh Abigail. Apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud, atau apa yang didengar Daud dari Abigail, itu membuat Daud bertobat. Bahkan dia berkata apa? Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku. Jadi ketika seorang cewek datang menghadap dia sambil memberikan nasihat, yang Daud lihat apa? Ini kerjaan Tuhan. Dia nggak lihat Abigailnya. Dia lihat apa? Tuhan. Wow, terpujilah Tuhan Allah Israel. Apakah kalau kita berkaca dalam kehidupan kita sendiri ya, pribadi, saya sendiri terutama ya, apakah mudah untuk menerima nasihat? Nggak mudah kan menerima nasihat kan? Apakah kita mudah menaati nasihat? Kadang meskipun kita sadar bahwa nasihat yang diberikan itu benar adanya, meskipun itu nasihatnya benar, apakah mudah bagi kita untuk menelan ego kita? Menahan amarah kita sambil ikuti nasihat? Itu Daud tuh lagi marah banget tuh. Dia datang tuh mau membunuh, dia datang bawa semua pasukannya mau bunuh. Tiba-tiba didengerin, mendengarkan satu kalimat dari Abigail. Tapi kalau Roma catat ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ketika Abigail ngomong ke Daud, Daud dengar, itu menyentuh hati nuraninya. Itu suara hatinya itu bersaksi dengan seluruh pikirannya. Apa yang hendak kulakukan ini kepada Nabal ini memang Nabal itu layak untuk mendapatkannya. Tetapi apa yang dikatakan Abigail, Daud mau menolak bagaimanapun nggak bisa. Mau menolak, mau berontak bagaimanapun nggak bisa. Kenapa? Karena takutnya Daud, atau bukan takut ya, lebih tepatnya kasihnya Daud kepada Allah, atau hormatnya Daud kepada firman Allah, jauh melebihi rasa sakitnya, atau bahkan jauh melebihi marahnya kepada Nabal.
setelah melewati sekitar 12, 13, 14 tempat pelarian, karakter Daud tuh udah menjadi orang yang rendah hati. Bahkan dinasihatin sedikit langsung inget, oh iya, aku hampir melakukan sesuatu yang salah. Langsung untung Tuhan cegah aku. Di zaman sekarang itu nggak banyak orang seperti ini. Ditegor, apa kamu bilang aku apa? Langsung membela diri. Kamu nggak tahu Nabal tuh orangnya gimana, kamu nggak tahu. Langsung membela diri kan. Tapi Daud langsung apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau. Nah hari ini setiap kali ada kritik atau saran atau nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang walaupun kelihatannya nggak layak, marilah kita bersama-sama berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini dari Tuhan? Dan marilah kita sama-sama introspeksi diri dan merendahkan diri. Nah, bahkan di masa tuanya, Daud berkata apa? Di 1 Tawarik 29 dicatat, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, Daud sangat percaya ini. Ini yang terjadi di Karmel ya. Nah, ini yang terakhir kita bahas tuh sampai sini. Nah, setelah itu, setelah dari Karmel ini, dia pergi ke Padang Gurun Zif. Padang Gurun Zif. Dicatat di 1-26. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibeah serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke Padang Gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di Padang Gurun Zif. Nah, peristiwa apa yang terjadi di Padang Gurun Zif ini? Ada kesempatan untuk membunuh Saul, kesempatan kedua untuk membunuh Saul datang. Jadi dalam kehidupan pelariannya, Daud itu punya 2 kesempatan. Dalam 10 tahun ini ya, dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Daud. Pertama itu di En-Gedi, yang di dalam goa, yang waktu dia sembunyi, Daud sembunyi di dalam, Saulnya sakit perut kan, masuk ke dalam, mau buang air. Saul masuk sendirian mau buang air. Dan di dalam itu, Saul tuh nggak tahu apa-apa. Di saat itu, Daud punya kesempatan emas untuk membunuh untuk membunuh Saul. Daud punya kesempatan emas untuk membunuh Saul, tapi Daud nggak lakukan. Tapi Daud bukannya nggak melakukan apapun, dia potong punca jubahnya. Tapi kemudian dia lepaskan Saul. Meskipun orang-orangnya Daud yang sembunyi di belakang juga ngomong, bunuh aja gitu. Tuhan tuh udah kasih kamu kesempatan. Kalau kamu bunuh, seluruh kesengsaraan kita selesai. Kamu cuma tinggal bunuh aja. Tapi Daud bilang apa? Aku nggak bisa membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena Saul kan diurapi Tuhan kan. Meskipun dia lagi jahat, meskipun dia lagi seperti iblis sekarang, dia tetap aja raja yang diurapi Tuhan. Jadi aku nggak bisa sentuh dia. Itu jawaban Daud. Nah, kesempatan kedua itu di Padang Gurun Zif. Ini mirip. Bedanya, Saul itu lagi berkemah, di tengah pasukannya yang 3.000 itu semua berkemah, tapi mereka semua lagi tidur. Kalau baca di Alkitab, mereka itu ngantuk karena apa? Karena Tuhan yang bikin. Tuhan bikin mereka tertidur semua. Dan Daud, entah dia nekat atau apa, dia sama, kalau nggak salah sama satu Abisai, Daud sama Abisai kalau nggak salah dia turun ke perkemahannya Saul, bukan hanya turun, dia masuk ke tengah-tengah perkemahan, masuk ke tendanya Saul. Di situ Saul tidur. Dan di saat itu pun dia bisa bunuh. Kalau baca di catatannya ya,
Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Abner tuh panglima tentaranya Daud ya. Panglima tentaranya Saul. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Kalau teman-teman baca cerita-cerita di Tawarik sama di Samuel ya, atau di Raja-Raja ya, Abisai ini apa ya, seorang kepercayaan Daud yang sangat hebat, sangat hebat. Jadi si Abisai ngomong, kalau aku pegang tongkatnya Saul, kan ada tongkat, jadi Saulnya disediain dalam keadaan tertidur, alat pembunuhnya pun sudah disediain di sebelahnya. Kata Abisai, nggak usah 2 kali, 1 kali aja aku tancepin dia. Pasti mati. Pasti mati. Tapi yang dilakukan Daud apa? Nggak boleh begitu katanya. Jadi yang dilakukan hanya apa? Hanya ambil tongkatnya, sama ambil botol minumnya, kendi airnya, terus mereka kabur. Kalau baca di ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Daud bilang, Saul pasti mati. Entah dia mati tua atau dia mati perang, tapi aku benar-benar nggak akan bunuh dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita bisa belajar apa dari sini? Kita bisa belajar bahwa Daud benar-benar tidak melakukan segala sesuatu dengan antusias sendiri. Tidak menyelesaikan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Dia lebih memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia merelakan arah perjalanan padang gurunnya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Meskipun dia dari dulu sudah diurapi jadi raja, dan dia tunggu-tunggu kapan sih bener atau enggak sih gue akan jadi raja, tapi dia tidak mencoba untuk mempercepat itu. Tidak campur tangan secara langsung untuk menggenapi itu. Sebaliknya apa? Dia merendahkan dirinya untuk taat kepada tangan Tuhan. Dia tunggu Tuhan yang angkat aku. Kalau aku mau jadi raja sesuai dengan Tuhan perintahkan, aku akan jadi raja. Kalau Tuhan sudah menubuatkan aku jadi raja, aku pasti jadi raja. Tapi bukan dengan cara membunuh Saul. Bukan dengan cara membunuh Saul. Kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 6, coba ada yang bisa bantu baca 1 Petrus 5 ayat 6. Satu Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau mau ditinggikan Tuhan, pada waktu Tuhan, bukan waktu kita ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. Satu lagi Pak, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kalau kita bilang ada orang yang paling disalahpahamin, Yesus itu paling disalahpahamin loh. Orang-orang nggak ngerti apa yang dilakukan, bahkan orang-orang fitnah dia, bahkan orang-orang benci sama dia, umatnya sendiri menyalibkan dia. Daud pun mirip kan? Emangnya ada hal yang layak bagi Daud sampai dia harus lari-lari seperti ini? Dia nggak layak lari-lari seperti ini di masa mudanya. Dia disalahpahami, dia difitnah, dia hendak dibunuh oleh orang yang takut kuasanya diambil. Akan ada waktu dalam hidup kita ketika hal yang mirip itu mungkin terjadi. Ada omongan-omongan negatif atau ada apa ya? Kesalahpahaman terjadi atau ada sesuatu yang membuat kita di posisi yang mirip. Tapi ini pun adalah waktu di mana kita harus merendahkan diri kita dan menanti. Apa yang kita nantikan? Allah membereskan nama kita. Allah yang meninggikan kita. Seperti yang Daud lakukan. Kita nggak perlu tinggiin diri kita. Nggak perlu ambil alih. Nggak perlu menggunakan taktik apapun. Kita hanya perlu menunggu waktu Tuhan. Kayak di khotbah kemarin, di hari Minggu, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu tidak akan berusaha untuk meninggikan diri sambil mengorbankan orang lain. Walaupun dengan membunuh Saul dia jadi raja, dia nggak melakukan itu. Daud nggak melakukan itu. Sebaliknya, orang yang putus hubungannya dengan Tuhan, identitas dirinya hampa. Kayak Saul, itu putus hubungannya dengan Tuhan. Makanya segala sesuatu tuh hampa bagi dia. Makanya dia berusaha untuk menampilkan dirinya lebih lagi. Dengan cara apa? Mengorbankan orang lain. Bahkan mau membunuh Daud. Nah, kemarin dikhotbahkan seperti ini, saya tertusuk sekali. Saya mikir, apakah saya juga begitu gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke pembahasan hari ini, apa dasar dari keputusan Daud? Pasti ada dasar dong, pemikiran Daud. Kok bisa sih Daud pikir seperti ini? Apa yang Daud paham? Apa yang Daud pahami? Yang harus kita pahami hari ini. Kalau kita baca di 1 Samuel 2, ayat 6-7, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ini ajaran Samuel. Ini Samuel yang ngomong. Kalian tahu nggak sih? Yang matiin, yang hidupin itu Tuhan. Yang mau ngangkat orang, Tuhan. Mau turunin orang juga Tuhan. Bukan karena dia berkuat, tapi karena Tuhan yang bikin dia berkuasa. Ini ajaran Samuel. Tapi Daud mengambil ajaran Samuel ini, menjadikan firman ini sebagai suatu fakta. Bukan hanya sebagai satu informasi penting, oh begitu ya. Tapi Daud menjadikan ini suatu kebenaran. Suatu kebenaran bagi dirinya. Bukan hanya perkataan Samuel, ini pun jadi perkataan Daud. Kayak penulis buku Abraham Pak bilang apa? Alkitab itu harus jadi firmanku. Itu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, kebenaran Tuhan harus jadi firmanku juga. Kebenaranku juga. Akhirnya, kebenaran inilah yang mendasari kehidupan Daud. Mendasari tingkah lakunya, mendasari segala sesuatu keputusan yang dia lakukan. Bahkan di zaman itu, meskipun orang-orang di sekitar Daud mikir, Daud ini aneh ya. Harusnya kamu rebut kesempatan dong. Ada kesempatan tuh kita rebut. Kalau nggak ada kesempatan tuh kita cari kesempatannya.
Tapi setidaknya hari ini, ketika kita baca apa yang dilakukan Daud, kita bisa ngerti hati Daud, kita bisa ngerti cara dia berpikir, dan pada akhirnya kita setuju. Setuju dengan Daud. Oh, apa yang Daud lakukan itu benar. Apa yang Daud lakukan itulah yang benar. Maka kalau kita bisa mengerti itu, maka cara hidup kita pun bisa berbeda. Apa yang kita putuskan pun akan sangat berbeda. Ketika kita benar-benar yakin akan apa yang Samuel katakan, firman Tuhan ini. Nah, itu keseluruhan fase kedua. Fase ketiga, yang terakhir ya, fase ketiga, itu cuma ada 2 perkemahan. Ciri-ciri khususnya kalau fase kedua itu semua tempatnya itu tempat yang tak layak ditinggali, padang gurun. Fase ketiga itu 2 tempat itu daerah Filistin. Ini kota-kota Filistin. Dan di fase ketiga ini secara khusus ditekankan orang-orang yang bersama dengan Daud. Ada, kalau di 1 Samuel 27 ayat 2 dicatatnya 600 orang. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Tapi kalau di 1 Tawarik 12, 1 Tawarik 12 itu mencatat, kalau baca ayat-ayat sebelumnya ya, itu nanti orang-orang dari suku-suku lain, suku-suku Dan, suku-suku Benyamin itu mulai menggabungkan diri kepada Daud. Sehingga dicatat mereka ini membantu Daud melawan gerombolan sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Nah, disampaikan orang-orang itu datang terus kepada Daud. Orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang terisolasi, orang-orang yang ditolak lingkungan, itu awal-awalnya kan yang gabung kepada Daud. Daud terima semuanya. Tinggal bersama-sama, perang sama-sama, jadi pasukan Daud. Nah, kita akan lihat apa sih yang melatar belakangi pelarian Daud ke kota-kota musuh, ke kota Filistin. Nah, itu ada di 1 Samuel 27 ayat 1. Ini kan tadi ayat 2. Ini dia pergi ke kota Gad. Tapi alasannya tuh di ayat 1. Ini kotanya ya, yang di kotak merahin ini nih. Nih, nah teman-teman mungkin lihat nih. Ini satu, ini satu. Nah, dia ke sini nih, dia ke Gad. Ke Gad ya. Gad sama Ziklag. Ini dua kota ini doang sih. Dia ke Gad lalu ke Ziklag. Nah, pola pikirnya begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Ini latar belakang pemikiran. Dia lari dari Saul, pilih ke Filistin. Itu kalau secara logika kayaknya masuk akal banget kan? Itu kan apa ya? The enemy of my enemy is apa? My friend ya. Musuh dari musuhku itu berarti teman. Filistin itu lagi perang sama Saul. Mendingan aku lari aja ke daerah Filistin, mana mungkin Saul mau ngejar ke situ. Ini kayak masuk akal. Tapi dasar pemikirannya apa? Bagaimanapun juga. Artinya apa? Kalau begini terus, suatu hari aku pasti mati oleh Saul. Namanya dikejar, suatu hari pasti ketangkep. Mau sampai kapan? Ya udah kabur aja ke tempat di mana Saul nggak bisa kejar, ke Filistin. Gad, kota Gad itu artinya pemerasan anggur. Dia ketemu Raja Filistin bilang apa? Aku akan lindungi kamu, kamu boleh tinggal di Ziklag. Nah, makanya dia pergi ke Ziklag. Dia pindah ke Ziklag ya. Nah, secara luar apa yang dilakukan oleh Daud ini apa ya? Sukses.
Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Rencana Daud sukses. Saul beneran nggak ngejar lagi. Aman dong. Tepat. Akhirnya ditaruh di Ziklag. Ziklag itu tadi yang di bawah ya. Jauh itu di sudut bawah. Ziklag itu artinya lika-liku. Liku-liku. Kalau kita ngelihat seluruh kehidupan pelarian Daud, kita bisa lihat bahwa perjalanan kehidupan Daud itu memang penuh liku-liku. Kehidupan kita pun penuh liku-liku kan. Nah, tapi dalam keseluruhan liku-liku ini, selalu Allah menyertai Daud. Memastikan agar Daud itu selamat. Bahkan dia sampai di Ziklag pun selamat. Nah, kalau dihitung-hitung, ini peristiwanya sudah sekitar 6 tahun dia lari sampai 8 tahun dia lari. Kita ambil terjauhnya aja ya, 8 tahun dia lari. Daud itu telah lari kemanapun juga. Dia udah lari kemanapun juga untuk menghindari Saul. Untuk menghindari pasukan Israel. Dengan masuk ke Filistin, dia pikir aman. Tetapi Daud memutuskan ini tanpa bertanya kepada Allah. Ini kesalahan dia. Ini kesalahan dia. Mengapa bisa seperti ini? Apakah artinya seluruh perjalanan pelariannya yang dulu-dulu itu seperti sia-sia? Nah, manusia itu banyak celahnya, banyak celah ketidakpercayaan. Makin mengerti banyak, kesombongan tuh makin tinggi. Meskipun seseorang mengerti banyak, sebenarnya harusnya sadar apa? Masih jauh lagi yang lebih banyak yang aku nggak ngerti. Nah, di kota Filistin, di Ziklag ini, Allah bekerja untuk ngapain? Untuk membongkar semua kemunafikan, semua kebusukan yang masih tersimpan di dalam hati Daud. Ketika tinggal di Ziklag, ini masa ketika Filistin tuh lagi perang lawan Israel kan. Dan waktu itu tiba-tiba ada perang, namanya perang Afek. Bukan perang Afek zaman Samuel ya, tapi perangnya tuh di tempat yang sama, Afek. Maka Daud yang kini di pihak Filistin, mau nggak mau apa? Harus pihak Filistin dong. Berarti harus berperang melawan orang Israel. Jadi dia harus perang saudara. Lucu ya? Selama 8 tahun, Daud lari kemanapun juga untuk menghindari Saul. Menghindari pasukan Israel. Memangnya Daud selihai itu? Dia jago banget. Atau Saul dan pasukannya tuh sebego itu ya, sampai nggak bisa tangkap gerombolan 500 orang. 8 tahun loh. Nangkap satu sekte gerombolan itu masa nggak bisa ketangkep sih? Tapi buktinya apa? Bener-bener nggak ketangkep. Bahkan kita pernah lihat kan, dia udah terkepung, sudah terkepung mau ditangkap pun akhirnya apa? Tuhan bebasin dia kan. Tapi sekarang di tempat yang dia pikir Saul gak akan bisa tangkap aku. Allah bikin jadi bagaimana? Allah bikin Daudnya nggak bisa ngelak, ngapain? Nyamperin pasukan Saul. Aneh ya? Kalau lihat di petanya, di 1-29, orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. Maka ketika raja-raja orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakang yang bersama-sama dengan Akis, nah Ziklag itu di sini, bawah sini nih. Sebentar ya, mana pointernya? Nih, Ziklag. Tempat perangnya ini, di atas ini. Atas banget. Dia jalan dari sini sampai sini. Jalan, terus menuju ke tempat perang. Sampai ke lokasi perang. Kalau Alkitab catat ini kayaknya 3 hari perjalanan. Ini 3 hari perjalanan ini apa kira-kira yang dalam hati Daud? Ini adalah waktu di mana Daud berpikir dengan keras.
Jauh-jauh aku lari untuk ketemu Saul. Sekarang aku nyamperin pasukan dia. Ini adalah waktu untuk Daud sadar. Untuk dia merenungkan di dalam hatinya. Coba deh pikir. Sejauh ini yang lolosin kamu tuh siapa? Selama ini kamu bilang apa? Allah yang meloloskan kan? Kalau kita baca di dalam Mazmur-Mazmur Daud, dia selalu bilang apa? Allah, 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 Allah. Tapi apa benar demikian? Apa Allah? Apa skill? Apa skill? Jangan-jangan kamu jago. Jago banget. Bisa orang, kamu punya intel banyak tahu. Apa jaringan mata-matanya tuh pinter gitu, bisa tahu. Pikirkan dan renungkan dan putuskan dalam kejujuran. Ini kira-kira hati Daud 3 hari itu ini. Mikir, dia mikir. Tapi yang terjadi apa? Intervensi Tuhan datang di ujung. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, telah tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan, sebab dengan apakah orang yang dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. Panglima Filistin bilang apa? Kita kalau lagi perang, dia tiba-tiba membelot, dia bunuh kita dari belakang, gawat loh, mendingan suruh pulang deh. Lagian mereka cuma 600 orang, suruh pulang aja lah. Jadi bagaimana Daud bisa lolos dari krisis perang saudara ini? Yang dia lakukan apa? Nggak bisa. Dia cuma bisa ikut, karena dia mutusan sendiri pergi ke Filistin. Dia jalan. Dia nggak mau perang sama Saul. Daud itu bukan penakut loh. Goliat aja dia lawan. Tapi dia nggak mau perang sama Saul. Dia nggak mau, dia milih lari. Tapi sekarang dia harus perang. Apa yang bisa mencegah hal ini? Campur tangan Tuhan. Nah, apa yang sudah Daud ngerti sejauh ini, bertambah. Apa yang dia yakini di saat ini, makin bertambah. Makanya makanya dia pulang, pasti dia sadar, wah ini kesalahan saya nih. Nah, waktu dia pulang, krisis baru terjadi. Ayat 11 tadi, lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Jadi Daud pulang nih, nggak jadi ikutan perang. Tapi ketika dia pulang, 1-30 catat, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dari Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kalau kita di posisi ini gimana? Bisa gila. Aku lagi kerja, pulang-pulang semuanya habis dibakar, ditangkapin semua, istri anak, ternak semua diambil. Kenapa kemarin-kemarin mereka nggak mau nyerang? Karena kami siap berperang. Kok bisa sih Tuhan nggak jaga, kita dibiarkan pergi, kosong, sampai dihancurin segitu? Bisa pikir seperti itu kan? Menghadapi ini Daud ngapain? Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizriel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud yang selama ini apa? Disanjung, diikuti. Jadi apa ya? Role model bagi 600 orang pasukannya, idola. Orang-orang tuh sampai apa ya?
meninggalkan hidupnya ikut Daud. Gila nggak? Ikut Daud. Rela jadi kejar-kejaran Saul. Dan sekarang dikhianati. Merasa terhianati juga oleh Daud. Daud pikir apa? Bukan maksud saya seperti ini. Tapi segala hal yang membuat Daud bisa sombong untuk berpikir bahwa memang gua ini keren, hebat, bisa mimpin orang, bisa ngumpulin 600 orang, layak untuk dijadikan contoh. Seumur hidup kita mungkin kita berusaha untuk menunjukkan kita bisa. Tapi di sini Daud sadar, ternyata gue nggak bisa. Kalau emang nggak bisa, nggak bisa. Maka di saat ini apa yang Daud lakukan? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, kalau baca di ayat 7 ya, ada yang bisa baca ayat 7 nggak? 1-30 ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi Pak, ayat 6 Pak, ayat 6. Ini kayaknya kurang lengkap deh. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini ada satu ayat penting kepotong nih. Maaf ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini. Menguatkan itu artinya apa? Sudah sempat hampir apa? Hampir hilang. Haruskah aku melepaskan? Tapi di sini apa? Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia sekarang kalau baca ayat 8, dia kayak orang goblok. Di ayat 8 dicatat apa? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kalau kita pikir-pikir ya itu pertanyaan apa? Anak istri ditangkap, semua harta diambil. Mau nanya apa lagi? Pergi dong, kejar. Tapi Daud itu ya benar-benar sampai hampa. Segala keputusan dia udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Dia berdoa pada Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Ketika Tuhan jawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Baru Daud kejar. Jadi Daud melepaskan pikirannya, melepaskan pengalamannya, melepaskan keakuannya, dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, karena Daud ngerti, kalau gua kejar, kalau Tuhan nggak izinkan tuh nggak akan dapet. Jadi dia tanya dulu, Tuhan izinkan nggak? Tanpa izin Tuhan semua itu nggak akan bisa. Maka Daud kejar dan akhirnya berhasil merebut semuanya. Bahkan kalau kita baca terus ya nanti Daud bisa ambil semua balik, bahkan ambil rampasan lebih banyak lagi, dan dia bagiin kemana? Ke orang-orang Israel. Jadi selama dia dalam pelarian, ternyata Daud itu banyak berhubungan sama orang Israel. Sering kasih juga. Makanya hari ini kita bisa belajar dari Daud apa? Meskipun kita salah mengambil keputusan terlalu cepat tanpa bertanya pada Tuhan, kalau kita cepat sadar, kita cepat bertobat, kita berbalik pada Allah, dan kita menanyakan dahulu kehendak Allah itu apa, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan kasih keselamatan untuk kita, kasih kita kekuatan untuk keluar dari masalah itu. Tapi bukan hanya kita. Bahkan untuk orang-orang yang bersalah kepada kita pun, kita harus doakan agar mereka cepat sadar, cepat bertobat, berbalik kepada Allah dan menanyakan kehendak Allah. Nah, jadi ini 10 tahun kehidupan Daud. Dia terus tinggal di Ziklag sampai kapan? Sampai Saul mati. Kita akan simpulin ya sedikit.
Jadi 10 tahun pelarian Daud, dalam pelarian karena dikejar Saul, Daud itu tulis banyak mazmur. Pendeta Abraham Pak secara khusus ingin kita fokus ke Mazmur 31. Ini adalah mazmur yang kira-kira bisa merangkumkan perjalanan pelarian Daud. Di ayat 10, kalau Alkitab elektronik itu 9, kalau Alkitab Indonesia itu ayat 10. Dia bilang begini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku." Ayat 13. "Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku." Ini mazmur yang ditulis Daud, perasaan hatinya waktu dia lagi dikejar-kejar. Dari segala arah tuh ada apa? Ada kengerian, ada bahaya di segala pihak. Semua orang bermufakat. Nah, tulisan-tulisan ini ya secara ajaib mengingatkan kita pada apa? Kehidupan Yesus Kristus selama pelayanan umumnya. Yesus tuh hidupnya seperti ini. Mau dibunuh dia kemanapun dia pergi. Bahkan kalau baca di Mazmur 31 ayat 5, kalimat terakhir Yesus itu mengutip Mazmur 31 ini, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kalau kitab bahasa Indonesia itu ayat 6. Ketika Yesus ngomong ini, apakah ada murid-murid yang ngerti isi hati Yesus? Nggak ada yang ngerti. Murid-murid pun nggak ngerti. Nah, kalau kita lihat pernyataan Daud yang seperti ini ya, lagu dia ini, kita pikir ya, kenapa pelita Daud nggak padam-padam ya? Apakah apakah Daud tidak pernah benar-benar tidak pernah putus asa atau benar-benar tidak pernah mau menyerah? Apa sih yang bikin Daud bertahan? Kan di dunia ini kita hidup banyak dong ya bikin kita putus asa, bikin kita pengen menyerah banyak. Tapi apa yang bisa bikin kita bertahan? Kalau kita belajar dari Daud, di ayat 15-nya dia tulis, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Masa hidupku, kalau kata penulis buku di buku 3, itu menunjuk kepada keseluruhan masa lalu, keseluruhan masa sekarang, dan keseluruhan masa depan. Baik aku masih di rumah Isai, masih menggembalakan domba, baik ketika aku dipanggil Tuhan, main musik bagi Saul, ketika aku mengalahkan Goliat, ketika aku mengalahkan Filistin, ketika aku dielu-elukan orang, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi bahkan di saat aku difitnah, korban iri hati, berjalan dalam 10 tahun penderitaan, itu pun dalam pemeliharaan Tuhan. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Apakah kita bisa mengatakan kalimat yang sama? Kalau kita merenung deh masing-masing, kita kan udah hidup lumayan lama kan di dunia ini. Merenung deh. Masa kecil kita, masa remaja kita, masa baik dan masa sukar. Apakah benar-benar kita percaya itu di dalam tangan Tuhan? Daud percaya, Engkaulah Allahku dan masa hidupku ada di dalam tanganmu. Secara khusus, penulis tulis 2 alasan kenapa Daud percaya seperti ini. Percaya, yang pertama, Daud percaya Allah menyimpan kebaikan. Di ayat 20-nya. Alangkah limpahnya kebaikan yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau,
yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Daud ini pelarian loh. Siapa yang tahu nantinya dia akan jadi raja, penguasa tertinggi. Yang ngelihat dia kalau dia lagi lari itu cuma bisa ngejek. Orang-orang Zif bilang apa? Saul, Daud ada tempat kami, kewajiban kamilah melaporkannya kepada kamu. Di hutan Keret dia lihat apa? Orang-orang serahkan dia. Kalau ketemu Nabal bilang apa? Itu kan anjingnya Saul kan yang mengkhianati tuannya. Daud tuh dikenal sebagai orang yang mengkhianati tuannya. Orang-orang tuh hanya bisa mengejek. Nah, sama seperti itu, Yesus Kristus ketika dia datang, siapa yang sangka dia itu Allah yang jadi manusia? Siapa yang sangka? Kalau baginya dianugerahkan nama di atas segala nama. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami banyak hal, kadang-kadang bisa merasa seperti ini. Orang itu bisa bicara apa sih kepada kita? Banyak hal. Orang bisa melakukan apa kepada kita? Banyak hal. Banyak hal. Tapi Yakobus berkata di Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita harus percaya bahwa Allah menyimpan kebaikan, asal kita takut dan berlindung padanya. Maka ketika kepedihan tak terkira, kita berdoa aja. Tetapi kepadamu aku percaya. Engkaulah Allahku. Itu yang pertama. Kalau kita percaya seperti ini, kita bisa bertahan. Yang kedua, yang pertama itu apa tadi? Allah menyimpan kebaikannya. Yang kedua, Allah menyembunyikan. Di Mazmur 31 ayat 21, Allah menyembunyikan mereka ke dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Naungan, secret place. Dari bahasa Ibrani satar. Artinya menyembunyikan atau menutupi. Kalau segala sesuatu itu Allah yang tutupi, Allah yang tutup, itu nggak bisa dibuka. Kalau Allah yang tutup. Daud bisa bertahan tuh kenapa? Karena faktanya Allah yang tutupin, Allah yang sembunyiin. Kalau Allah sembunyiin, Allah jaga, aman. Kita harus ada pengalaman doa dan pengalaman diluputkan seperti Daud. Tanpa doa, manusia hanya akan berusaha, dan akhirnya tidak akan bisa mengerti naungan. Tidak akan bisa mengerti disembunyikan. Akhirnya orang yang nggak ngerti disembunyikan, taunya apa? Mereka salah berpikir. Mereka berpikir apa? Oh, harus begini, harus begitu, harus tambah ini, harus tambah itu. Harus cara ini, harus cara itu. Coba baca ya, tolong baca Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. 10 tahun kehidupan Daud itu bukan 10 tahun yang bisa dilalui siapa saja, nggak bisa. Bagi kita masing-masing pun ada perjalanan yang Tuhan siapkan demi kita masing-masing. Seperti Daud dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi raja, yang walaupun menguasai seluruhnya, tetapi menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah. Ya kan? Selama 10 tahun dia dilatih loh.
Dia menguasai seluruh Israel. Dia tahu apa rasanya susah. Dia tahu apa rasanya dikucilkan. Dia tahu apa rasanya difitnah. Ketika dia jadi raja, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Begitu juga Daud sambil dilatih untuk menguasai apa? Menguasai seluruh hatinya. Menguasai seluruh dirinya. Walaupun berhak memutuskan apapun, Daud menyerahkan keputusan itu kepada pimpinan Allah. Hari ini bagaimana caranya kita mau menyerahkannya ke bawah pimpinan Allah? Banyak baca firman. Tahu firman Tuhan itu apa. Biarlah firman itu menguasai seluruh hati kita. Itu bukti nyata kita menyerahkan kepada tangan Tuhan. Nah, pelarian Daud sampai sini, kita udah lihat 10 tahun betapa kerasnya Tuhan melatih Daud. Tetapi apakah Daud telah menjadi sosok yang berkenan di hadapan Tuhan? Masih jauh. Kita akan lihat bagaimana hal-hal baik maupun hal-hal buruk yang dilakukan Daud setelah dia jadi raja. Semoga kita bisa ikut terus dan menerima kasih karunia lewat pembahasan yang dia ajarkan oleh Pendeta Abraham Pak ya. Ya kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami telah melihat napak tilas 10 tahun kehidupan pelarian Daud. Bapa, biarlah setiap jalan-jalan yang ditunjukkan, kami dapat melihat bahwa ada jalan yang Kau kehendaki, jalan-jalan yang zaman dahulu kala yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dapat menjadi jalan yang lurus, sehingga kami dapat mengikuti kehendak Allah. Bapak, biarlah seiring kami hidup, kami introspeksi dalam kehidupan kami, apakah kami lebih mengedepankan diri, ataukah kami lebih mengedepankan firman-Mu. Dan biarlah Bapa, kehidupan kami mencari kemuliaan-Mu, bukan mencari kemuliaan kami. Dan biarlah Bapa, apa yang kami lakukan dapat memberikan sukacita kepada Bapa dan dapat memberi kemuliaan bagi nama Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gusdi. Thank untuk hari you. ini.